Analisis isu dimulai dari step pertama, tabel isu. Di sini terdapat identifikasi isu atau masalah beserta rinciannya. Untuk isu pertama yaitu masih kurangnya kesiapsiagaan tim Code Blue dalam kondisi gawat darurat di ruang rawat, di mana datanya adalah tim Code Blue datang ke lokasi gawat darurat lebih dari 10 menit karena terkendala lokasi, sehingga berdampak pada penanganan pasien yang kurang maksimal dan tingkat keberhasilan tindakan yang menjadi berkurang. Pihak yang terlibat dalam isu ini yaitu tim reaksi cepat atau TRC, perawat jaga, dokter jaga, kepala ruangan, dan kepala instalasi. Kondisi yang diinginkan yaitu dibentuknya TRC khusus di masing-masing wilayah IRIN, sehingga TRC dapat datang tepat waktu selambat-lambatnya 5 menit setelah alarm Code Blue berbunyi. Isu ini sesuai dengan Smart ASN, poin profesionalisme dan integritas tinggi ASN untuk memberikan pelayanan terbaik pada pasien dan keluarga. Isu kedua yaitu belum tersosialisasi dengan baik kebijakan peniadaan jam besuk pasien selama pandemi COVID. Hal ini didukung dengan data komplain dari keluarga pasien mengenai aturan larangan besuk, sehingga menimbulkan kesenjangan yang terjadi antar penunggu pasien yang mematuhi dan melanggar aturan. Selain itu juga, resiko penularan penyakit menjadi semakin tinggi. Untuk petugas yang terkait adalah admission, petugas keamanan, perawat jaga, dan kepala ruang rawat inap. Kondisi yang diinginkan yaitu dapat menyampaikan informasi yang jelas dan rinci terkait kebijakan peniadaan jam besuk, serta memberi edukasi yang benar dan baik kepada pasien dan keluarga sehingga dapat ditaati dan disiplin dalam peraturan yang sudah ditetapkan. Isu ini terkait dalam poin Smart ASN yaitu hospitality dari seorang ASN yang harus dengan sabar dan penuh pemahaman dalam melayani sehingga mencapai kepuasan pasien dan keluarga. Isu ketiga yaitu belum disiplinnya perawat dalam waktu pemberian obat di ruang rawat. Datanya adalah perawat cenderung meminimalisir waktu pemberian obat kepada pasien, sehingga berdampak pada jadwal pemberian obat menjadi tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan dokumentasi tindakan. Petugas yang terkait yaitu perawat jaga dan kepala ruangan. Hal ini membutuhkan komitmen dari perawat jaga untuk memberikan obat dengan tepat waktu. Isu ini terkait dengan poin Smart ASN yaitu integritas yang tinggi seorang ASN di lingkungan kerja serta menguasai IT dalam pemanfaatan digital. Untuk teknik analisa isu menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, di mana urgensi artinya mendesak, seriousness artinya dampak masa kini, dan growth artinya dampak masa depan. Masing-masing poin diberi nilai 1-5 dengan keterangan seperti di bawah. Dan dari analisa didapatkan bahwa isu kedua memiliki total poin 13, yang mana dapat dijadikan sebagai prioritas isu. Kemudian analisa dilanjutkan dengan membuat fishbone. Dengan pembuatan fishbone diharapkan dapat mengetahui akar masalah dari isu yang terpilih. Dikupas dari 3 aspek yaitu material, man, and method. Dari bagan fishbone ini dapat dilihat bahwa hasil akhirnya adalah kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang informasi peniadaan jam besuk. Berdasarkan fishbone yang telah dibuat, dapat ditetapkan bahwa core isu yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga tentang informasi peniadaan jam besuk. Maka dibuatlah gagasan kreatif untuk menangani isu tersebut. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kebijakan peraturan peniadaan jam besuk maupun peraturan-peraturan lain yang sejenis dengan cara memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan juga dengan melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang peraturan yang berlaku di rumah sakit terkait jam besuk pasien. Kemudian juga dengan menggiatkan pembuatan leaflet mengenai COVID-19 dan penyebarannya di gedung-gedung kawasan RSUP Persahabatan maupun di papan pengumuman instansi mitra lainnya. Gagasan ini dapat diimplementasikan dengan kegiatan, persiapan dan perencanaan kegiatan, persiapan pelengkapan sarana dan prasarana, merancang cara sosialisasi,
melakukan publikasi melalui bermacam-macam saluran informasi dan komunikasi, serta melakukan evaluasi.